Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, terkhusus kepada Ketua PC yang saya hormati pada pagi hari ini dan para ikhwatul iman, seluruh taskil PC yang hadir dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Pertama, saya bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, sudah 4 kali saya diminta ke sini, baru kali ini bisa terwujud. Ya. Karena permintaan-permintaan sebelumnya selalu benturan dengan tugas jam'iyah. Ya. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan yang minta pengajian, kalau bentur dengan tugas saya di jam'iyah, mohon maaf, ya, tolong digantikan. Ya. Bagi saya tugas jam'iyah itu lebih utama. Hatta khutbah Jumat saya cancel kalau sudah ada masalah tugas jam'iyah. Ya. Di tugas-tugas di pesantren pun juga demikian. Tugas jam'iyah itu lebih utama bagi saya. Ya. Jadi sehingga karena memang kita sudah mewakafkan diri, maka kita itu barang wakaf. Ya. Kalau sudah jam'iyah minta, sudah, yang lain harus diundur. Ya. Ya. Termasuk pun mohon maaf bukan apa-apa, tapi itu perlu juga ya. Ini teman-teman para taskil ya, anak istri itu harus dididik demikian. Ya. Alhamdulillah bagi saya anak istri kalau sudah seperti ini keluar gak akan ada yang berani nelpon. Ya. Soalnya saya di rumah kalau saya keluar bertugas tidak boleh ada yang nelpon kecuali saya nelpon. Gitu. Ya. Ya gitu, ya doktrin saya begitu Ustaz. Ya. Ke istri hatta anak sakit saya jangan diberitahu. Itu urusan kamu kalau ada anak sakit di rumah. Ya. Nanti kalau saya pulang baru diberitahu. Ya, jangan ganggu saya dalam berjihad. Ya, gitu. Ya, jadi karena itu seperti itu. Istri saya sampai sekarang nggak nelpon, udah tahu memang doktrinnya seperti itu. Ya, ya semuanya itu supaya kita tidak terganggu. Ya, karena bagi kita ya terutama ini bagi laki-laki itu kan mujahid, ya harus itu tugas utama kita itu. Nah maka kita bersyukur orang tua kita telah merintis dan membuatkan kita lahan jihad, ya. Jalan untuk kita berjuang. Karena bagaimanapun kata seorang pujangga Pakistan itu, Dr. Muhammad Iqbal, apa kata beliau? Kif duna ra'yika fa innal hayata aqidatun wa jihadun. Ya. Tegarlah kamu dalam pendirianmu. Hidup ini hanya 2. Jaga akidah dan hidup adalah perjuangan. Ya, selalu mendoktrinkan begitu kepada kawan-kawan. Kenapa semua kita ini akan mati? Ya. Ya, kalau saya doktrin kepada para mujahid itu begitu, pejuang mati, pecundang pun mati. Milih mati apa? Gitu. Ya. Milih jadi pejuang, mati sebagai pejuang, atau milih mati sebagai pecundang. Gitu. Semuanya akan mati. Gitu. Ya. Nah, qadariman rahimakumullah. Tentu saja kita di Persatuan Islam ini perjuangan kita. Jadi kalau saya sering mengatakan bahwa kalau berada di Persatuan Islam ini itu harus betul-betul niatnya diperbaiki.
Kita ini murni lahan jihad, ya. Lahan jihad. Kalau bicara keorganisasian, Persis itu organisasi termiskin di dunia. Iya. Bukan lagi termiskin di dunia, itu ormas. Bukan di Indonesia, di dunia. Itu. Makanya selalu saya katakan kepada kawan-kawan, terutama di bidang saya, bidang jamiah, kita itu mesti berjuang. Ya. Prinsip kita di bidang jamiah, saya bilang sundukuna juyubuna. Ya. Sumber dana kita adalah saku masing-masing. Gitu. Ya. Karena memang kita mau berjuang. Gitu. Adapun ada urusan bendahara, itu urusannya bendahara, jangan harap itu. Ya. Gitu. Nah, kenapa harus demikian? Taliman rahimakumullah. Ingat cita-cita besar para pendahulu kita. Ya. Saya selalu ingatkan itu ya. Ini termasuk saudara saya nih, Pak Yadi, Ustaz Yadi, jangan lupa Qanun Asasi pasal 3, Ustaz. Ya. Ya, Qanun Asasi pasal 3 itu harus menjadi doktrin untuk kita semua. Bahwa jamiah kita ini jangan lupa tujuan utamanya apa. Ya. Dan itu tidak dirubah sampai muktamar kemarin pun juga saya jangan sampai dirubah pasal itu, saya bilang. Begitu pasal itu nanti dirubah, Persis ini bubar. Ya, sudah nggak ada ruhnya. Kalau pasal 3 di Qanun Asasi itu dirubah. Apa itu bunyinya? Ada yang hafal? Ustaz, hafal Ustaz? Wah, ini di samping Quran ayat harus dihafal, dijapal. Nah, pasal 3 Qanun Asasi wajib dihafal. Gitu ya. Kudu dihafal itu, terutama para tashkil, ya. Ya. Dari tingkat PJ-nya sampai PP itu harus hafal itu pasal 3, karena enggak nanti meleset niatnya. Ya. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal nanti ketua PC kasih hadiah katanya ada ya. Ya. Nah, yaitu yang berbicara tentang tujuan jamiah. Ya, kalau di pasal 3 itu jelas bahwa jamiah Persis itu apa? Bertujuan ya, terlaksananya syariat Islam secara kafah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan. Ini catatan penting. Ya. Seluruh usaha dan upaya yang kita lakukan itu rujukannya ke sana. Ya. Jamiah kita besarkan, jamiah kita tegakkan, jamiah kita kuatkan bukan untuk jamiah, tapi untuk mencapai tujuan terlaksananya syariah. Nah, maka seluruh upaya harus kita lakukan ke situ, dan itu tidak akan bisa terwujud secara simsalabim. Ya. Tiba-tiba terjadi seperti itu enggak. Kita yakin memang bahwa Islam itu pasti menang. Ya. Ada buku berjudul Islam kok dilawan. Nah, ada judulnya begitu ya. Islam kok dilawan. Gak ada istilahnya Islam itu kalah, pasti menang. Kalau nggak di dunia ya akhirat menangnya. Gitu. Tapi kemenangan itu untuk mencapai kepada kemenangan ini Allah memberikan syariat. Apa syariatnya? Syariat jihad untuk diperjuangkan. Sudah sunnatullah itu. Allah sudah tegaskan itu. Di bagian daripada ayat yang menjadi simbol kita, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, atau riwayat ayat lain walau karihal kafir. Itu penegasan dari Allah, ya. Allah mengutus rasulnya
membawa al-huda, Al-Quran, wa dinul haq, dinul Islam, sebagai rumah besarnya al-haq tadi. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli, untuk mengizharkan dinul haq ini, untuk memenangkan Islam ala dini kulli, di atas seluruh din yang ada, di atas seluruh panduan hidup yang ada. Ya, sering jangan diperkecil arti makna din. Seringkali kan kita din itu artinya apa? Agama. Jadi kalau dibawa ke situ agama, seakan-akan namanya din itu hanya ritual saja. Ya. Ya. Padahal Islam sendiri disebut dinul haq, bukan hanya ritual. Ini seringkali kelirunya kita di situ. Memahami dinul Islam, begitu disebut agama, yang muncul di benak kita itu langsung apa? Sholat, zikir, puasa, zakat, itu. Seakan-akan yang lain bukan din. Nah, karena itu, bahwa din dalam hari ini adalah nizamul hayah, panduan hidup, aturan hidup. Nah, maka ketika Allah tadi mengatakan demikian, bahwa din yang Allah inginkan itu dimenangkan, itu adalah dinul haq, panduan hidup yang hak, panduan hidup yang datang dari Allah, yaitu dinul Islam. Kenapa itu yang harus diperjuangkan? Insya Allah kita sudah tamat baca ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kenapa harus Islam? Al-yawma, sejak hari ini. Ya, hari ini tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat. Ya, hari Jumat, ba'da Nabi sholat zuhur di Arafah, ya. Kalau lihat tadi Sumar itu ya, itu. Jadi al-yawm ini hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah, tahun 9 Hijriah. Kan hajinya Nabi kan 9 Hijriah ya. Gitu. Setelah sholat zuhur, ayat ini turun. Ya. Akmaltu lakum dinakum, aku nyatakan agamamu, dinmu, panduan hidupmu telah aku sempurnakan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan seluruh nikmatku, nikmat panduan hidup aku telah sempurnakan juga. Yang terpokok adalah wa raditu lakumul Islam madina, aku telah meridhoi Islam menjadi panduan hidup. Nah, maka panduan hidup legal yang dilegalkan oleh Allah untuk manusia itu adalah dinul Islam. Panduan hidup yang lain di luar Islam itu adalah panduan hidup ilegal. Ya. Ini kita tegas saja kan. Apakah namanya mau Syiah, namanya mau apa, namanya itu ilegal semua. Kenapa saya katakan ilegal? Ingat ayatnya Al Imran ayat 85 kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari panduan hidup lain, aturan hidup lain selain daripada aturan Islam, la yuqbala minhu, tidak akan diterima pengabdiannya oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk golongan orang yang khasir, orang yang rugi. Jelas ayatnya, nggak perlu dijelaskan. Itu ayat yang qat'i sharih. Nggak perlu tafsir, cukup baca terjemahnya beres. Orang sudah paham. Nah, itu maka selain daripada Islam ditegaskan Allah, kita sudah sering itu innad dina indallahil Islam. Itu jelas. Panduan hidup
Ya, makanya saya katakan jangan dikerdilkan makna din itu, agama seringkali kan begitu. Ya. Panduan hidup yang diridhoi oleh Allah itu adalah dinul Islam. Sehingga ada panduan hidup dalam beribadah mahdho, ada panduan hidup dalam beribadah muamalah, kan begitu. Ya. Itu aja garis besarnya gitu. Semuanya ibadah. Al-Quran datang diperintahkan oleh sunnah Rasul, lalu kemudian ada ibadah mahdho, bagaimana panduan melakukan ibadah mahdho itu, dan bagaimana panduan Al-Quran sunnah menurut dalam melakukan ibadah muamalah. Semua diatur kan. Karena itu dalam hidup kita tidak boleh ada setitik pun yang tidak bernilai ubudiyah kepada Allah. Kita sering ya dalam ikrar bai'ah, nah, itu kan tertuang sebagaimana doa kami, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen hidup itu. Ya. Jangan sampai hidup kita menyalahi komitmen kita itu. Ya. Sesungguhnya salatku, ibadah mahdhaku, wa nusuki, dan ibadahku yang lain, wa mahyaya, seluruh gerakan hidupku, bahkan mati sekalipun, lillahi rabbil alamin, hanya dalam rangka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini konsep hidup kita. Nah, lalu bagaimana ini hidup kita? Tadi Allah sudah sebut. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengikuti dinul Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu al-Islam, titik, nggak ada tambahan. Ya. Kalau ada yang lain-lain, ada tambahan di belakang, itu bukan dari Nabi Muhammad. Apakah yang disebut Islam liberal? Bukan dari Nabi Muhammad. Islam Nusantara bukan dari Nabi Muhammad. Islam Syiah bukan dari Nabi Muhammad. Itu hanya embel-embel saja. Ya. Jangan ditambah-tambah. Ya. Setiap ada tambahan, akidah kita apa? Kan? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Tambahan itu rad semua. Di sini jangan hanya dibawa ke dalam ibadah mahdhah saja. Itu umum hadis itu. Ya. Jadi jangan ditambah-tambahi. Ya. Maka rusak Islam itu kalau ditambahi. Ya. Islam Nusantara rusak akhirnya. Ya. Islam dibingkai dengan Nusantara, akhirnya Islam yang harus mengikuti apa selera Nusantara. Itu balik gitu. Ya enggak? Kan mestinya Nusantara yang ikut Islam. Bukan Islam Nusantara. Mestinya Nusantara yang Islami, kan begitu. Itu yang benar. Ya. Jangan diperkecil Islam itu. Islam liberal, ya bukan Islam. Islam nggak ngajari itu kok. Nah, karena itu ini yang harus kita pahami. Nah, maka jelas orang tua kita memagari. Tujuan jamiah kita jelas. Nggak kemana-mana, hanya Islam. Nggak pernah orang tua kita nambah Islam persis. Jangan ditambahin. Ya. Makanya tetap juga nama kita adalah Persatuan Islam. Makanya orang tua kita nggak pernah itu nyebut Islam persis. Nggak ada. Gitu ya. Ya, ingat ya, bacanya persis, bukan persis. Ya. Kemarin kita dimarahi muktamirin masalahnya, ya di muktamar kemarin tuh kita dimarahi itu. Kenapa berubah jadi persis itu? Yang benar persis. Itu ini yang mana muktamar loh Pak ya. Ya. Jadi yang mana muktamar itu? Ya. Gak boleh lagi persis itu, nanti diadili kita muktamar 5 tahun yang akan datang itu. Dan diluruskan kemarin di Komisi A itu ya, bagian Qanun Asasi, Qanun Dakhili itu
Yang jelas tuh bacanya katanya persis bukan persis itu. Ya, karena itu singkatan. Gitu ya. Persatuan Islam kok berubah Persatuan Islam itu. Nah, wa taliman rahimakumullah. Nah, jadi begitu. Nah, ini ya, ini jelas ya bahwa keberadaan kita di dalam persatuan Islam itu bukan untuk kebanggaan, bukan untuk, tapi semua kita ini apakah menjadi struktur di tashkil ataukah menjadi anggota biasa, kita semua adalah pejuang. Hanya beda fungsi. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita satu wadah, suatu perjuangan, wadah perjuangan yang namanya Persatuan Islam yang disingkat Persis. Sama. Ya memang tentunya bahwa dalam berjuang tidak semua jadi pemimpin kan. Pasti ada anggota. Kalau semua mau jadi pemimpin, wah gimana caranya kan gitu. Maka harus ada anggota, ada pimpinan, ada ini strukturnya, kemudian ada anggota, pasti begitu. Ya. Nah, kalau dalam apa istilahnya pemimpin dalam tarbiyah jihadi, dalam tarbiyah jihadi askari, maka harus ada komandan, ya. Ada wakil komandan, ada prajurit. Anggota biasa itu adalah prajurit. Pasukan kemana arah tujuannya dibawa? Sana tadi. Ya, kita semua satu tujuan. Arahnya adalah tadi. Makanya kalau kemarin dalam muktamar kita sudah mengangkat tema itu dalam menghadapi 100 tahun pertama. Ya, orang tua kita sudah kita lewati 100 tahun pertama ya, 100 tahun pertama persatuan Islam itu sudah cukup. Masa 100 tahun itu kita lewati dalam berdakwah, khusus menjelaskan apa itu Islam, apa itu dinul haq. Ya. Dalam perjalanan orang tua kita sudah melewati berbagai macam etapa. Ya berdebat, ya berdiskusi, bahkan maaf berantem dan sebagainya. Ya, dalam perjuangan yang kita lewati kan begitu. Ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka bayan an dinil Islam. Penjelasan tentang apa itu syariat Islam. Nah, maka dalam muktamar mengawali 100 tahun pertama kedua persatuan Islam, diangkatlah kemarin tema yang kita angkat. Ya. Bahwa dakwah kita ujungnya adalah mengusung, membawa menuju terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini karena gak mungkin dunia ini tidak akan damai sebelum Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Karena yang Allah ridhoi hanya itu. Kalau enggak itu enggak akan. Pasti akan kacau terus. Nah, karena itu ikhwatan iman rahimakumullah, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu ingin saya jelaskan pada pagi hari ini bahwa untuk mencapai tujuan kita tadi menuju kepada Islam sebagai rahmatan lil alamin, paling tidak kita sebagai anggota persatuan Islam, baik yang ada dalam struktur tashkil maupun yang menjadi anggota biasa, kita sekali lagi semua sama. Ya, antara pimpinan pusat dengan bawah dari sisi lain itu tidak ada bedanya. Ya, hanya struktural saja. Ya. Jangan dianggap kita pimpinan pusat itu sudah lebih-lebih, enggak. Justru mungkin pimpinan cabang atau bahkan pimpinan jamaah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka yang ada di ujung tombak di bawah. IPP itu kan hanya buat regulasi gitu. Ya. Turunkan ke bawah, ketua PC yang bulat di bawah. Nih laksanakan gitu kan. Itu pimpinan pusat kan merintah aja gitu. Itu seperti dalam amanah muktamar. Itu kan banyak itu ya. Ada angka-angka yang disebutkan.
PW harus bertambah minimal 10. Coba. Itu putusan muktamar. Bertambah 10. Nah, sekarang baru 23. Ya. Harus menjadi 33 minimal. Provinsi Indonesia nambah. Jadi Bidan Jambiah nambah lagi PR-nya gitu. Kemarin cuma 34. Wah, ini tinggal sedikit. Ditambah lagi itu jadi 38 provinsi. Waduh, nambah lagi PR-nya. Gitu. PD harus bertambah, PC harus bertambah. Dari sekian ratus harus menjadi 600 PC. Ya. Anggota pun juga demikian. Ya. Harus bertambah 2 kali lipat dari yang ada. Tinggal lihatlah jumlah yang ada yang berkartu anggota berapa. Kalikan itu PR selama 5 tahun harus sekian. Gitu. Ya. Makanya ketua PC harus banyak-banyak kerjaan. Untuk anggota. Ya bukan apa-apa, bukan itu semua kita itu memperkuat Jam'iyah untuk menuju tercapainya tadi. Bukan sekedar untuk gagah-gagahan ini itu tidak. Tapi semua itu. Karena perjuangan itu harus semua dari semua lini. Penambahan, pengembangan itu sangat strategis untuk kekuatan politis dan dakwah kita. Coba sekarang umpamanya gubernur sowan ke PW, ya. Pak Ketua PW sekarang Jawa Barat berapa PD-nya? Oh semua Pak Gub sudah semuanya 27 PD sudah tercapai. Kan gagah itu jadinya. Oh berarti gak boleh dianggap enteng persatuan Islam ini. Sudah penuh nih. Ketemu bupati, ketua PD, PC, yang sekarang ada berapa? Oh semua sudah ada Pak Bupati. Nah bupatinya mikir. Makanya kemarin pas musda bupati pas lurus dengan saya ultimatum bupati kemarin. Turun, terima kasih ya sudah. Saya bilang, ya alhamdulillah ada pejabat. Kalau saya betul ada pejabat paling senang saya nasihati. Lah ya penasihat kan amanahnya Nabi begitu kan ya. Islam itu kan salah satu ad-dinu an-nasihah. Salah satu perintahnya adalah masih aja Pak penguasa. Gitu. Kenapa penguasa seringkali berbuat zalim? Gitu. Ya. Kenapa mudah berbuat zalim? Masalahnya semua ada kan. Nah makanya harus diingatkan. Ini saya katakan bahwa bupati kemarin bupati Kabupaten Bandung hati-hati Pak Bupati. Amanah jabatan itu amanah. Jika Pak Bupati berhasil menggunakan sebagai sarana ibadah, Anda akan tersenyum di yaumil qiyamah. Tetapi kalau Pak Bupati meleset, amanah dianggap sebagai pekerjaan sehingga korupsi dan lain mementingkan kepentingan pribadi, Anda orang yang paling pertama dimarahi Allah di padang mahsyar. Saya kutip hadis Nabi ketika menafsirkan ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Kata Nabi, ketika menjelaskan Maliki Yaumiddin, maka nanti Allah ketika manusia sudah dipindah ke Yaumul Mahsyar, Allah melipat langit di tangan kanan, bumi digenggam di tangan kiri. Lalu Allah berdiri depan manusia lalu mengatakan, "Aina mulukul ard?" Hei mana mantan-mantan penguasa di bumi? Tunjukkan wajahmu sekarang. Sombong amat ketika di dunia. Mau apa? Sudah nggak ada kekuasaan. Nah itu sudah jadi mantan pejabat pertama kali dimarahi di akhirat nanti. Kalau salah. Sekarang boleh tapi ingat Allah nggak pernah tidur. Allah nggak pernah lalai. Ya. Kalau nggak diberi pelajaran di dunia, di akhirat dikumpulkan babak belur loh di akhirat nanti. Gitu. Nah ini jadi nggak apa-apa. Pak Ketua PC nasihati aja. Camat, bupati itu nggak apa-apa. Kita yang penting kita lurus saja lah, ya kan? Nasihati dengan baik. Gitu. Ya. Bupatinya ketika sambutan beri janji-janji. Nah itu termasuk janjinya Pak Bupati. Ketua PD tagih janjinya Bupati supaya masuk surga bupatinya. Kalau enggak nanti kasihan janjinya enggak ini sudah janji-janji enggak ditunaikan, kasihan diingatkan, ditagih. Nah, wa ta'ala rahimakumullah. Nah, itu ya. Nah, kapan Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin? Nah, ini kita serius sedikit ya. Nah, baik, ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal yang harus ada agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Pertama, bahwa Islam
harus dilaksanakan secara murni. Itulah makanya orang tua kita selalu mengikat perjuangan kita, amalan kita harus berdasarkan dalil-dalil syar'i Al-Quran maupun sunnah. Karena kemurnian Islam itu ada di sana, diukur ke situ. Nah, karena itu baik dalam ibadah mahdhah maupun dalam ibadah muamalah harus kita laksanakan secara murni. Tidak boleh pelaksanaan Islam ini kita campur aduk dengan aturan-aturan lain ataupun sistem-sistem yang lain. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah, inna hadha sirati mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikuti dia. Ikuti dia. Wa la tattabi'us subula. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan lain. Ketika menjelaskan ayat ini, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, bahwa ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, beliau menggaris sebuah garis lurus. Lalu beliau mengatakan, hada sabilullah. Ketika beliau mengatakan, hada sabilullah. Inilah yang disebut sabilullah itu. Siratan mustaqim. Thumma khatta khututan ay yaminihi wa an shimalihi. Kemudian setelah Nabi menggaris lurus tadi sambil mengatakan hadza sabilullah, beliau menggaris lagi di kanan kirinya beberapa garis. Sambil bersabda hadhihi subulum mutafarriqah. Inilah yang disebut oleh Allah tadi fatafarraqa bikum. Nabi sebut itu adalah subulun mutafarriqah, jalan-jalan yang mutafarriqah, yang begitu banyak, yang bisa melepaskan kamu dari Islam. Apa yang dijelaskan oleh Nabi? Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan yang ada di kanan kiri siratan mustaqimah ini, itu adalah jalan setan. Ya, Nabi sebut itu jalan setan. Ada setannya di situ yang mengajak ke sana. Berarti subulun mutafarriqah wala tattabi'u as-subula di situ. Itu adalah subulus syaitan, bukan subulus salam, ya. Tapi itu adalah subulus syaitan. Jalan-jalan setan. Ya. Artinya apa? Kita cari garis lurus saja. Selain daripada apa yang disyariatkan Allah, di luar siratan mustaqimah, di luar jalan yang murni, maka semua itu adalah subulus syaitan, jalan-jalan syaitan. Ya. Nah, maka ketidakmurnian Islam, adanya tambahan di sana, ada tambahan di sini, bahkan mungkin pengurangan di sana sini, itu tidak lepas daripada apa? Pengaruh setan. Nah, maka itu harus dilawan. Karena itu adalah pengaruh setan, dan setan itu kata Allah apa? Aduun lakum, musuh bagimu. Nah, karena itu wa taliman rahimakumullah, ini pelaksanaan Islam harus dilakukan secara murni, tidak boleh ditambah-tambah tadi. Makanya di awal sudah saya katakan tadi,
Nama Islam aja jangan ditambahin. Sudah Islam ya Islam aja. Jangan ditambah lagi Islam Nusantara, Islam liberal, Islam apa? Islam Jamaah. Iya. Jangan ditambah-tambahin gitu. Tambahan itu ketika kita menambah begitu kan tidak ada di Quran. Itu merusak. Ini nama Islam aja itu sudah harus kita bersihkan dulu. Di kita kan macam-macam itu. Ada Islam ini, Islam itu, Islam ini. Ada Islam Syiah, Islam liberal, Islam Nusantara, Islam Jamaah. Yang Sunni ikut-ikut, Islam Sunni. Apa begitu-gitu? Makanya ketika belajar akidah dulu saya kritik dosennya, nggak usah pakai Islam Sunni, dari mana? Nabi Muhammad datang itu nggak bawa itu. Hanya karena dosennya akidah waktu itu, ini sekedar membedakan antara Syiah dengan Ahlul Sunnah. Kenapa kok disebut Sunni? Ya, karena kita menggunakan kutubus sittah, sementara Syiah tidak mau. Nah, itu aja membedakan. Saya bilang kepada dosen, ngapain pakai gitu-gitu? Gak usah ditambahin gitu. Ya Islam aja. Yang ada tambahan bukan Islam, selesai. Oh, ikut-ikut nambah. Biarin aja mereka nambah. Islam Syiah. Begitu ada tambahan berarti bukan Islam loh. Itu aja. Ya, tadi ketua PC-nya manas-manasi tentang Syiah. Kalau udah bicara Syiah, hati-hati. Saya pernah berantem sama orang Syiah masalahnya. Ya. Saya ngisi kajian di Jember tentang Syiah. Temanya Syiah menurut Syi'i. Kita fair aja saya bilang. Selesai pengajian begitu sisi tanya jawab, muncul orang Syiah angkat tangan. Silakan bertanya. Saya tidak terima itu. Anda orang Syiah bukan? Saya Syiah. Kalau Anda tidak terima yang saya sampaikan, berarti Anda murtad dari Syiah. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah apa yang dikatakan oleh kitab Anda. Rujukan saya Biharul Anwar, rujukan saya yang lainnya tafsir Toba-Tobai dan sebagainya. Semua makanya temanya Syiah menurut Syi'i. Gak ada kata orang Sunni di situ. Gak ada saya kutip perkataan Ibnu Taimiyah, gak ada. Apa katanya imam Anda? Berarti kalau Anda nggak nerima ini berarti Anda bukan Syiah. Saya ragu tentang Syiah Anda ini, saya bilang. Barangkali mau taubat kembali ke yang lurus, saya bilang. Dia diem. Ini kalau Anda betul-betul Syiah, mestinya Anda setuju. Saya setuju. Itu baru keren Syiahnya. Syiah yang keren itu kalau sudah ngaku begitu. Setuju memang begitu, Syiah betul keren. Tapi ketika Anda menolak ini, Anda ini Syiahnya setengah-setengah. Mending Muslim aja lah. Itu sempat ramai di Jember, sampai mau ditemukan sama tokohnya, bilang oke. Tapi oleh polisi dilarang, nggak usah lah Ustaz, nggak usah dilayani Ustaz. Ya sudah begitu, Pak. Ya, Bapak rahimakumullah. Nah, maka inilah ya, jadi jangan kalah, Islam itu murni aja, ya. Makanya saking murninya, coba kita buka tarikh. Ketika sudah tegak Daulatul Islam di Madinah, ya, dakwah sudah selesai, Nabi sebagai pemimpin, ya, bahkan semua sudah orang-orang Yahudi pun sudah tunduk di bawah pemerintahan Daulah Madinah. Kita tidak akan menemukan dalam tarikh bahwa ketika Nabi mau membuat konstitusi Daulah Madinah bahwa ada sahabat yang dikirim studi banding. Ya. Waktu itu kan negara yang super power, istilahnya negara maju pada masa itu kan apa? Persia sama apa? Romawi. Ya, bapak-bapak yang pernah belajar tarikh, insya Allah nggak akan nemukan itu bahwa ada sahabat fulan, umpamanya sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad itu ahli bahasa Ibrani, ya. Makanya ketika dakwah ke Yaman beliau diutus karena yang dihadapi di sana orang Yahudi dengan bahasa Ibraninya, ya. Tidak pernah Nabi Mu'ad, coba kamu ke Persia, belajar itu ke Persia, ke apa namanya,
parlemen Persia bagaimana mereka membuat konstitusi negaranya. Ya. Fulan, kamu ke Romawi sana belajar bagaimana mereka membentuk negaranya, tata negaranya. Ya. Tidak ada itu dalam sejarah. Ya. Karena Nabi sudah diultimatum oleh Allah. Buka surah Al-Ahzab ayat 1 ayat 2. Ya. Begitu tegak daulah Madinah, apa kata Nabi? Kata Allah kepada ya ayuhan nabi taqillah. Coba. Nabi disuruh bertakwa. Kurang apa takwanya Nabi? Coba. Kalah ketakwanya ketua PC. Gitu. Ya. Gitu. Tapi Nabi Allah tetap mengatakan ya ayuhan nabi taqillah. Wahai Nabi, bertakwa kamu kepada Allah. Ingat dua hal, wala tuti'il kafirin wal munafikin. Kamu jangan coba-coba ikut-ikut kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, enggak usah. Pakai sistem-sistem ke sana kemari enggak usah. Ya. Innallaha kana aliman hakiman. Allah Maha tahu dan hukum Allah yang paling bijaksana. Wattabi ma yuha ilaik. Ini poinnya. Ayat kedua. Ikuti saja apa yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Itu. Yang lain Allah katakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti saja apa yang telah diwahyukan diturunkan oleh Rabbmu kepadamu. Jangan kau mengikuti yang lain-lain sebagai kepemimpinanmu. Si Nabi gak pernah. Makanya Nabi begitu sudah selesai, beliau menciptakan ketatanegaraan yang baru. Tata negara Islam. Mandiri. Secara ibadah makbah murni. Secara amalia, politis, bahkan ekonomi murni. Tidak ngambil sistem ekonomi orang lain. Yahudi punya pasar, Nabi bangun pasar. Nabi nggak melarang pasarnya Yahudi, tapi Nabi buat pasar tanding. Orang Islam diinstruksikan semuanya belanja ke pasar Muslim, mati pasarnya Yahudi. Enggak. Nah, di kita kan belum ya. Ya, jangan beli produk-produk Yahudi. Bingung. Ngerokok bagaimana? Oh, ini bukan jangan. Saya nggak ganti rokok. Cuman kalau bicara politis itu ke sana, gitu ya. Baik, nah, seperti itu khotaliman rahimakumullah. Ya. Jadi sebegitu Nabi mengajarkan kita mengamalkan Islam ini secara murni. Jadi bukan hanya pada tatanan ibadah mahdhah saja. Ya. Maka untuk itu kita memulai 100 tahun orang tua kita sudah mengajari kita. Murnikan ibadah mahdhah kita dari hal-hal yang bid'ah. Murnikan akidah kita dari hal-hal khurafat dan syirik. Itu sudah 100 tahun sudah kita lewati itu. Nah sekarang kita menuju kepada tatbik. Pelaksanaan realisasi dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Ketika kita menuju kepada realisasi tatbik ini, maka otomatis terus harus belajar. Nah, maka mari kita melihat ini semuanya. Tidak hanya ibadah mahdhah kita yang kita bersihkan, akidah kita pun juga kita murnikan, bersihkan. Karena juga ini jadi masalah. Ya, tadi ngobrol-ngobrol di jalan sama ketua PC, ada orang Persis ikut Syiah katanya. Ya itu karena akidahnya tidak beres. Bukan karena fikihnya. Kalau fikih itu malah mirip-mirip Syiah tuh. Ya. Saya paham betul fikih Syiah Pak. Ya. Saya selesai tamat membaca Tahrirul Wasilah, buku fikihnya Humaini. Ya. Fikih Syiah Isna Asyariyah. Ya. Kalau fikih Ja'fariyah itu satu mazhab. Ya. Tapi yang terbaru itu adalah fikih Humainiyah, mazhab Humainiyah. Ada 7 jilid besar tuh segini. Ya. Saya dikerjai oleh guru saya dulu Allah yarham Ustaz Hud Abdullah Musa, cucu Hasan. Ini buku kamu baca.
Nanti apa isinya terangkan ke Ustadz. Coba. Enak memang jadi Ustadz itu ya. 7 jilid disuruh baca coba. Tapi akhirnya saya mengambil manfaat. Oh begitu cara guru saya memahamkan ke saya apa dan bagaimana fikih Syiah itu. Sehingga di situ saya paham betul. Jadi bukan hanya di kita, di sana pun kalau sudah bicara masalah bid'ah khurafat ya sudahlah. Itu sarangnya Syiah itu di situ. Apalagi kalau di akidahnya udah enggak karu-karuan. Ya mungkin suatu saat nanti perlu. Ya. Kita bicara tadi Syiah menurut Syi'i, karena di sini katanya dekat-dekat sama Syiah ya. Ya tetangga. Nah iya, apa-apa. Ya kita berbicara secara ilmiah lah. Ya. Ya kalau di sini untuk tetangga, saya di Bangil juga tetanggaan dulu. Ya, Bangil itu ya hampir sama dengan Persatuan Islam. Di situ disebut YAPI, Yayasan Pendidikan Islam. Ya. Kita Persatuan Islam. Sehingga dulu pernah cerita orang tua, bantuan dari Saudi salah sasaran. Untuk pesantren larinya ke YAPI. Ketahuannya itu setelah ada yang dari sana mau melihat di mana ditaruh bangunan itu. Orang kita nggak pernah dapat segitu. Akhirnya selidiki ternyata nyasar ke sana. Syiahnya yang bangun masjid. Zaman itu tahun 80-an. Ya. Tahun 80-an nggak banyak sih katanya. Tapi waktu itu banyak juga, 35 juta waktu itu. Ya. Itu. Kita tetangga itu. Ya, jadi biasalah sunnatullah itu persis bertetangga dengan Syiah itu sunnatullah. Ya, gitu ya. Tapi jangan sampai tertarik ya. Nah, kalau di Bangil kita bertetangga tapi berantem gitu ya. Ya berantem secara ilmu, bahkan maaf berantem secara fisik juga jadi gitu ya. Nah ini wataliman rahimakumullah, maka pertama mari kita murnikan ibadah kita, jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Seluruh aspek kehidupan kita, bahwa Islam ini kita harus meyakini bahwa Islam ini adalah aturan hidup. Makanya konsep orang mukmin, ya, orang beriman itu sesungguhnya singkat saja. Yang disebut mukmin sejati adalah kalau kita sudah sampai tingkat keyakinan bahwa saya hanya tunduk pada aturan Allah. Titik. Itu mukmin sejati. Karena memang hidup kita itu. Tujuan hidup kita kan itu, mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Mentauhidkan dalam arti aturan Allah satu-satunya yang kita pakai. Itu. Kalau kita telusur lagi ke belakang kan jelas ya. Manusia ini datang ke bumi, kita itu bukan penduduk asli bumi, Pak. Ya. Penduduk asli bumi itu jin. Tuh. Manusia itu musafir, pendatang. Kita ini diciptakan Allah meskipun bahan bakunya dari tanah, tapi diciptakan di mana? Di surga, dan ditaruh di surga. Makanya ayat hanya mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti kelak kata Allah, aku akan ja'ilun, menjadikan pemimpin baru di muka bumi. Kenapa menjadi khalifah? Seringkali kita nggak paham. Harus difahami dulu latar belakang kenapa Allah bicara seperti itu. Generasi pengganti mengambil alih kepemimpinan bumi ini. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, 10.000 tahun sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan jin dan memberi kekuasaan di bumi. Tapi hanya jin karena berkhianat, tidak melaksanakan tugas, akhirnya amanah itu diambil oleh Allah, akan dipindahkan ke manusia. Gitu. Makanya ketika sudah selesai proses yang diinginkan oleh Allah, sudah tiba saatnya Allah katakan ihbitu minha jami'a,
Dah, kamu turun dari surga itu menuju bumi. Walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sudah saya siapkan semua tempat tinggalmu di bumi dan waktu yang aku berikan. Fasilitas sudah disiapkan. Turun, kata Allah. Nah, baru Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingat Adam, Hawa, nanti aku akan beri petunjuk. Nah, kalau kamu mengikuti petunjuk itu maka tidak akan kamu sedih dan bimbang nanti. Siapa? Inilah amanah. Amanah hudan yang harus dijalankan oleh manusia dalam memakmurkan bumi Allah. Itulah yang disebut mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam memakmurkan bumi Allah dengan aturan Allah. Bukan memakmurkan bumi dengan membuat aturan sendiri. Makanya coba ketika Al-Quran kita buka, saya mau tanya, kisah apa di Quran di semua juz ada? Ada yang tahu? Mulai dari juz pertama sampai juz 30, semua tersebut kisah apa? Kalau Nabi Muhammad cuma satu surah kan? Tapi justru apa? Kisah Musa dan Fir'aun. Ada apa kok Musa dan Fir'aun? Diletakkan oleh Allah di semua juz kisah itu, baik panjang maupun pendek, itu ada maknanya. Itu ada maknanya. Maka harus kita pahami, baca kisah itu jangan hanya baca kisah wah, kisah heroiknya laut dibelah ini, jangan. Quran itu bukan kitab sejarah, ya. Tapi di Quran ada sejarah. Quran itu kitab hudan, pemberi petunjuk. Ya. Baca kisah-kisah Quran pasti ada petunjuknya. Saya katakan di bidang siasah, semua yang ingin terlibat di DPR harus paham kisah Musa dan Fir'aun. Kalau tidak, bisa berubah jadi Fir'aun nanti, bukan jadi Musa. Benar? Iya. Kalau lah nggak jadi Fir'aun, jadi malak Fir'aun. Itu. Kalau nggak paham betul ini akan begitu akhirnya. Mampu kamu jadi Musa baru di sana. Kalau tidak mampu, mending mundur daripada jadi malak Fir'aun di situ. Coba sekarang, apa yang kita pilih? Ya, semua jadi malaknya Fir'aun, coba. Itu. Kenapa disebut Fir'aun? Fir'aun itulah kisah yang penguasa yang mengumumkan diri, ana rabbukumul a'la. Fir'aun bukan mengaku Tuhan. Seringkali kan kita begitu, karena terjemahnya kita baca begitu ya. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bukan itu maknanya. Coba baca ayat-ayat lainnya. Ketika Allah beri peringatan kepada Fir'aun, Musa tanya, kamu kan tahu bahwa itu dari Allah? Fir'aun diam, karena memang betul menguasai. Lalu apa maknanya itu? Nah disitulah. Ya. Fir'aun itu bukan nama, Pak. Tapi adalah gelar. Untuk siapa? Untuk setiap penguasa yang zalim, yang mengklaim wilayah itu miliknya dan mengatur dengan seenaknya sendiri. Tidak mau menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Fir'aun kapanpun pasti ada. Sekarang juga bisa ada. Gitu. Oh, ini radikal ini. Ya sudah nggak radikal. Memang begitulah yang ada di Quran. Ya, kita berislam ya sudahlah, Islam apa adanya. Ya. Gak usah diada-adakan. Ya, jadi Islam itu kita berislamnya apa adanya apa? Apa adanya di Quran dan apa adanya di sunnah. Ya Qurannya begitu ya sudah. Kalau nggak senang ya sudah, mau apa? Qurannya begitu, masa mau dirubah Qurannya? Gitu. Panjang itu, Pak. Ya. Saya pernah khutbah di Viadak.
ya, di masjid temanya kesalahan-kesalahan Fir'aun. Saya sebutkan. Paling tidak ada 5 besar kesalahan Fir'aun. Dan semua ada sekarang katanya. Ya nggak tahu saya bilang. Saya cara Fir'aun masa lalu. Gitu. Kalau kebetulan ada, ya itu masih itulah kemurnian Al-Quran, bahwa Quran itu wahyu. Gitu. Kalau nggak ada sekarang, itu bahaya. Tapi kalau tetap ada sekarang, nah itu. Nah, maka inilah ya. Jadi dalam semua sistem kita pun sebenarnya itu harus ke situ. Cuma bahasa orang tua kita kan halus tadi kan. Mengamalkan Islam secara dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya sholat yang harus Quran sunnah, bukan hanya haji, tapi seluruhnya. Ya, ekonomi kita, bisnis kita, aturan hidup kita, siasat politik kita, semuanya harus ke situ. Itulah iman namanya. Itu orang mukmin harus ke situ perjuangannya. Ya. Nah, namun menuju ke situ tentu ada aturan. Ya, orang tua kita mengambil perjuangan menuju ke situ adalah dakwah dan pendidikan. Itu kita ambil alih gitu. Bagi-bagi tugas. Ya, Persatuan Islam mengambil bagian ini. Ya, dakwah dan pendidikan. Mungkin ada yang lain, silakan aja yang lain. Tapi Persatuan Islam mengambil bagian ini. Ya, ditambah sekarang dengan ekonomi syar'i kita menuju ke situ. Ya. Itu apa semuanya? Melaksanakan Islam ini secara murni, jangan dicampur-campur. Ya, ekonominya kita ya yang ini kita mau, tapi yang itu enggak mau. Nah ini. Nah, itu pertama. Kedua, syaratnya Islam harus dilaksanakan secara keseluruhan. Ya, harus kita berusaha menjalankan secara kafah, secara keseluruhan. Tidak boleh tembang pilih, pilih-pilih. Karena itu semuanya. Jangan sampai kita milah-milih. Nah, dalam kehidupan kita, kenyataan kita, ya mungkin baru itu yang bisa, tapi kenyataannya seperti itu. Masih pilih-pilih dalam pelaksanaan Islam ini. Sholat, karena itu urusan pribadi masing-masing. Silakan. Ya. Zakat, nah, mulai dipilih. Bahkan dibuat lembaga zakat, ada Basnas. Ya. Itu haji difasilitasi, ini macam-macam, ya. Ya enggak apa-apa, asal jangan pilih-pilih, ya. Yang menguntungkan difasilitasi. Ya enggak, ini seringkali kan begitu. Yang ada manfaat duniawinya, wah itu diurus. Ya. Haji difasilitasi ini kenapa? Daunnya banyak, dana abadi umat banyak, kan itu. Ya, Basnas, ya nggak tahu kalau sini. Kalau di Brebes itu sampai di lampu merah ada anjuran bersedekah, anjuran berzakat ke Basnas. Tapi akhirnya apa? Dipakai bangun rumah. Ya itu jadi masalah yang begini. Ya makanya sudahlah, warga Persatuan Islam zakatnya ke PZ itu aja lah. Ya. Gak usah ke Basnas ntar jadi bangun rumah buat kader lagi. Repot. Nah ini. Allah ingatkan kita kan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ingat, di belakangnya ada lagi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke Islam secara keseluruhan. Ya kok sudah mukmin masih disuruh masuk Islam, itu gimana sih? Coba. Ya enggak dalam ayat ini. Awalnya ya ayyuhallazina amanu. Kok baru disuruh masuk Islam? Gitu. Nah, ini kan padahal bukan begitu maknanya. Makanya sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir Tanwirul Qulubnya, ya, tafsir Ibnu Abbas itu memberikan penjelasan dalam tafsir Tabari juga demikian dikutip bahwa udkhulu fis-silmi kaffah bimana i'malul islama kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman bukan disuruh masuk Islam, ya.
Tapi disuruh malu, ya. Laksanakan Islam itu secara kafah. Artinya apa? Bungkus dirimu dengan syariat. Itu namanya begitu. Makanya disuruh udkhulu. Orang mukmin bungkus dirimu secara syariat. Artinya secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Nah, karena ikhwatal iman rahimakumullah, ya, saya sering ingatkan, jangan hanya cukup jadi orang muslim. Ya, kalau secara akidah orang itu muslim itu masih di pinggir jurang. Ya. Bisa terpeleset, salah sedikit bisa murtad kalau hanya muslim. Ya. Naikkan sedikit menjadi mukmin. Ya. Sehingga kalau terpeleset turun satu tingkat muslim, masih aman. Ya enggak? Tapi kalau hanya pada muslim saja terpeleset sudah selesai itu ke belakang. Enggak ada titik amannya masalahnya. Ya kan? Di belakangnya muslim hanya ya. Nah, begitu. Jadi muslim, mukmin, nah lebih bagus lagi naik muttaqun. Gitu. Makanya Allah diperintah ya ayyuhalladzina amanu taqul, orang mukmin perintah bertakwa, bukan orang Islam. Ya, karena kalau orang langsung naik ke muttaqun Islam nggak bisa, harus melalui tingkat mukmin dulu. Ya, bagus lagi kalau bisa naik level keempat, aman, tapi berat, mukhlasun. Ya, mukhlasun itu level anbiya, gitu ya, anbiya wa rusul, ya, dan yang lain. Ya, kalau di sahabat itu yang dibocorkan Nabi masuk level mukhlasun itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Kenapa? Umar bin Khattab begitu buka pintu mau keluar setan minggir. Kan gitu. Kalau kita baru siap-siap mau keluar setan udah pada siap dulu. Ya, nah, gitu. Itu. Nah itu mukhlasun itu. Ya, karena hanya setan hanya yang ditakuti itu yang mukhlasun. Muttaqun saja nggak takut setan. Itu. Karena kalau sudah level muttaqun, mukhlasun, nah itu Allah yang ngambil alih. Ya. Makanya Nabi Yusuf selamat kan? Innahu min ibadinal mukhlasin. Tolong oleh Allah, dijaga dari maksiat. Nah maka bagaimana menuju ke situ? Ya tidak bisa kalau nggak udkhulu fis silmi kafah. Orang mukmin itu disuruh ke sini untuk apa? Menuju kepada tingkat muttaqun sebenarnya. Ya. Maka kita laksanakan semuanya. Ya. Jangan separuh-separuh. Ya. Kalau saya kutip penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Kalimir Rahman, beliau menjelaskan begini tentang fisilmi kafah, kata beliau, hadza amrun min Allah taala lil mu'minin ayyadkhulu fisilmi kafah ay fi jami'i syara'id din wa la yatruku minha syai'a wa la yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa in wafaqa al-amra al-mashru' hawahu fa'alahu wa in khalafahu tarakahu bal wajib ay yakunal hawa tib'an lid-din. Ini catatan. Dalam menjelaskan ayat ini Imam As-Sa'di mengatakan perintah dalam ayat di atas adalah perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, bimakna melaksanakan jami'u syara'iddin, melaksanakan seluruh syariat Islam. La yakunu minha, la yatruku minha syai'a, tidak meninggalkan sedikit pun. Ya. Wa la yakunu mimman takhadha ilahahu hawa, dan juga jangan sampai orang muslim itu menjadikan hawa nafsunya sebagai motor penggeraknya. In wafaqal amral masyru' hawa, kalau hawa nafsunya cocok dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, fa'alahu, dia kerjakan. Wa in khalafahu, tapi kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, tarakahu, dia tinggalkan. Ini namanya ittakhadha ilahahu hawa. Kalau cocok seleranya diambil syariat itu. Kalau tidak cocok ditinggal. Nah, ini yang masih banyak di kita itu ini. Ya. Yang cocok dengan selera kita ambil. Nah, haji menguntungkan dipelihara, zakat menguntungkan dipelihara. Giliran hukuman pidana perdata tidak mau, bertentangan dengan HAM. Coba.
Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera. Padahal kalau mengikuti apa yang ada, balil wajib, yang wajib kita lakukan ayyakunal hawa tiba'an lid-din. Hawa nafsu kita lah yang harus tunduk pada syariat. Jangan dibalik. Islam mengikuti adat, adatlah yang harus mengikuti Islam. Nah ini, maka seluruhnya kita harus masuk ke situ, berusaha. Nah ini sudah waktunya mulai dari yang kecil-kecil lah. Ya, kita amalkan dalam hidup kita apa yang sudah kita bisa. Ya, insya Allah sudah sekian tahun kita ngaji. Nah pertanyaannya berapa persen yang sudah kita amalkan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan? Ya. Ciri kita pengajian, betul. Tapi untuk awal ini 100 tahun persis lewat, itu cirinya adalah pengajian-pengajian. Nah sekarang mari kita mengawali 100 tahun pertama masa jihad ini dan seterusnya. Di samping pengajian juga amalan. Ya. Apa yang sudah kita dapat, kita membuktikan, kita amalkan. Mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Sering saya contohkan, kemarin waktu penataran dai yang mau dikirim keluar, contoh kecil saja. Kita amalkan akhlak yang disebut hakut torik. Apa hakut torik? Ya, insya Allah sudah pernah belajar semua hakut torik. Hak-hak jalan. Ya Islam itu sampai mengatur begitu. Bagaimana kita berjalan. Ya. Di jalan itu ada hak orang lain. Jangan sampai kita merebut hak orang. Ya. Sudah diatur. Ya. Yang kalau kita mengambil sistem ini yang dari sini kiri, yang dari sana kah? Sama-sama kirinya kan? Ya. Jangan sampai kita lewat sini ngambil jalan yang dari arah sana kita ambil yang kanan kita. Itu kan haknya orang. Lawan arus itu hak orang loh. Ini terkadang kita menganggap hal, padahal kalau kita tarik itu kan masuk bab hakut torik. Gitu. Jangankan gitu, ganggu tidak kalau ada orang melawan arus? Mengganggu. Batu kecil aja ada di jalan disuruh singkir. Ini malah kita terkadang pasang polisi tidur. Ya nah, itu padahal ya kan. Kata Nabi kan, ya, Islam itu sabun wasituna lebih dari 73 cabang. Fa'alaha qaul la ilaha illallah wa annaha imatatul adza anit tariqah. Paling rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan. Bahkan di lain disebut duri dihilangkan. Kita malah ditambah. Ayo, kalau sudah begitu imannya di mana? Kan gitu coba. Contoh kecil, hakut torik itu. Ya. Ya kalau itu jalan pribadi mungkin masih ada lah. Habis ini saat ngebut. Ya jangan begitu. Menasihati orang supaya tidak melanggar, jangan kita melanggar juga. Ini kita mau mencegah orang melanggar syariat, tapi kita melanggar syariat juga. Itu kan syariat kita langgar kan. Saya tidak bicara dosa atau tidak, nantilah babnya. Tapi itu syariat, perintahnya menghilangkan gangguan. Ini malah ngasih gangguan. Gitu. Coba, supaya nggak ngebut Ustaz. Sudah kenapa nggak sih beri tulisan aja, ya. Tolong jangan ngebut, bahasa dakwahnya. Ya. Gitu. Nanti kalau ada begitu sekali-kali ditungguin, ya. Ini ada Pak RW tadi itu, ya. Pak RW mana ini tempat ini? Pak RW yang berdiri begitu, baca nggak tulisan? Ini begitu cara dakwahnya. Apa? Nah itu contoh-contoh kecil gitu, lampu merah. Wah, kayak nggak ada tabrak aja. Itu kan nggak ada orang Ustaz. Iya, tapi boleh nggak kita mengambil hak orang walaupun orangnya nggak ada? Kan kita di stop, ini kesepakatan, aturan supaya kita nggak tabrakan. Ketika ini merah, di sana haknya orang yang lewat sana. Berhenti dulu. Ada nggak ada orang, sudah biarkan itu hak orang. Nanti kalau itu terbiasa bahaya. Ada
hak orang, nggak ada orangnya diterabas aja. Nah, itu. Nah, itulah makanya kenapa banyak korupsi di kita, mulai dari lampu merah penyebabnya. Suka nerabas lampu merah, kan ya. Yang suka korupsi kan yang suka nerabas lampu merah, lampu merah nggak peduli, pokoknya lewat semua kan. Yang begitu itu, ya. Mulai dari kecil, kalau kecil itu dibiasakan, yang besar juga ditilap nanti. Nah, maka mulai dari inilah, ya. Malah kita warga Persatuan Islam ini mulai adab-adab Islami. Mulai dari yang kecil-kecil, nggak usah terlalu ini dulu ngawang-ngawang lah, ya. Yang biasa aja begini dulu, ya. Aja kemarin pas peresmian cabang terakhir itu, ada Kapolsek. Nah, Pak Kapolsek, ini tolong ditegakkan, tapi cara yang baik. Pak Kapolsek juga jangan asal main tilang. Melanggar tilang, enggak begitu Islam diingatkan. Insya Allah kalau Pak Kapolres ingatkan ini adab Islam, Pak, Anda bersalah, kalau pasti terima, tapi begitu lewat 50.000 lebih gitu. Pak Kapolres ya Ustaz, terima kasih. Nah iya, justru itu ya, akan dihormati kalau justru menegur dengan cara akhlak Islam gitu ya. Gitu. Nah, inilah wa ta'ala rahimakumullah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Mari kita berusaha melaksanakan itu. Nah, yang ketiga terakhir, ya, bahwa untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu juga harus dilaksanakan dengan konstitusi mandiri. Ya. Minimal. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar mengatur, tapi Islam harus hadir dalam konstitusi. Maka hal ini negara harus menghadirkan Islam di dalam. Kalaulah belum bisa mandiri, berupaya menuju ke situ. Ya, ini bukan mau subversif ya, apalagi mau berontak, bukan. Ya, cara perjuangan kita sudah ada lah, kayak gitu. Ya, karena begitu sunnatullahnya, makanya nyambung dengan yang tadi. Makanya Nabi begitu Islam tegak di Madinah kan sudah ada pemerintahan saat itu. Tapi begitu Nabi datang nggak diakui Nabi pemerintahan itu, buat pemerintahan sendiri. Supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dia akan bisa Islam itu, makanya kan tidak semuanya memang butuh ke hadirnya negara di situ. Tapi dalam hal-hal hukum tertentu yang memberikan rasa aman, ketentraman, keadilan, di situ negara perlu hadir. Jadi bukan hanya, jangan ditafsirkan Islam rahmatan lil alamin itu menurut selera kita atau menurut selera orang liberal. Islam rahmatan lil alamin ikut Natal bersama. Iya. Islam rahmatan lil alamin ikut nyepi bersama. Itu bukan rahmatan lil alamin. Itu mah rusak namanya, merusak Islam. Bukan apa-apa kita mengkritisi begini, kasihan. Bagaimanapun itu saudara semuslim kita, kan minimal fasik orang begitu kan, minimal fasik gitu. Kalau dia nggak tahu bahwa itu dilarang lalu terlibat kan fasik hukumnya kan. Kalau dia tahu bahwa itu terlarang tapi masih saja dilakukan, kan zalimun li nafsih namanya, zalim terhadap dirinya. Ya. Kalau sudah tahu seperti itu lalu mengatakan sama aja ini juga baik, Islam sama, itu jadinya apa? Kafirun li nafsi. Jadi bukan zalimun lagi, kan begitu akhirnya. Kenapa? Kan sudah jelas kita sebagai seorang muslim, batas-batasnya itu lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi namanya. Bukan ke situ. Jadi maka ini yang akan hadirnya ke situ, bahwa dalam hal kenapa harus ada tadi dalam konstitusi mandiri bahwa Islam harus memberi rasa adil. Maka hukum-hukum Islam yang berbicara hukum pidana, perdata itu harus ditegakkan. Karena inilah hukum yang paling adil. Hukum yang dibuat manusia itu, Pak, secanggih apapun pasti tidak ada adilnya. Kenapa? Hukum yang dibuat oleh manusia pasti standarnya akal dan nafsu. Itu
Bukan standarnya akal dan hati, tidak. Pasti standarnya akal dan nafsu. Tapi hukum Allah itu standarnya hati dan wahyu. Dari wahyu ke hati itu. Makanya dia hak. Gitu. Tidak ada yang lebih adil. Alaihissallahu biahkamil hakim, paling bijaksana. Jadi itu rasa adilnya, bukan malah dilepas. Ini karena sudah berkelakuan baik, koruptor dilepas. Jadi kelakuan baiknya di mana coba? Ya, nah iya, kelakuan baik kenapa? Kelakuan baik karena sering ngasih KPLP-nya, itu baiknya. Itu makanya dilepas. Oh ini orang baik nih sering ngasih. Ya, hakimnya dikasih, ya, polisinya dikasih. Oh ini orang baik, lepas saja baik, suka ngasih. Itu standar nafsu masalahnya. Ya, makanya itu, ya, hukum paling adil merata tanpa tembang pilih itu adalah hukum Allah. Makanya ketika dulu saya ditanya orang di Jawa Timur, Ustaz bagaimana sih itu hukum ini? Kok malah begini? Saya bilang, ya sudah benar itu. Sudah benar. Yang hakimnya kok nggak bisa dipenjara, yang jaksanya kok enggak. Ya sudah benar saya bilang. Ustaz gimana sih? Ya iya, pelaksanaan hukum memang seperti itu. Orang yang membuat hukum kan tidak terkena hukum. Ya enggak? Ya kan kalau ada orang buat hukum tuh dirinya sendiri. Ya. Jadi nggak usah heran saya bilang. Kalau mereka yang membuat hukum itu tidak tersentuh oleh hukum, itulah supremasi hukum yang benar menurut nafsu manusia. Loh di Indonesia ini supremasi hukumnya berdasarkan nafsu. Dimanapun, selama bukan hukum Allah itu standarnya nafsu, walaupun tertulis. Nah makanya untuk hukum itu jangan diambil alih oleh Allah. Karena hukum Allah yang paling adil. Tidak ada orang yang kebal dengan hukum Allah. Allah yang membuat hukum. Ya Allah nggak kena hukumnya, dia yang buat. Nabi sendiri ketika sudah di hadapan hukum Allah, dia sebagai hamba, bukan sebagai nabi. Makanya beliau menegaskan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah binti Muhammad, beliau tidak sebut binti Rasulullah. Rasul itu jabatan. Ya. Binti Muhammad yang mencuri, tangannya juga saya potong. Begitu keadilan. Ya. Ya, kalau kita jangankan anak, kolega saja yang korupsi nggak tersentuh. Gitu. Ini standarnya nafsu. Apalagi kalau baik tadi suka ngasih, cepet. Gitu. Nah di sini Pak. Jadi akan jadi rahmat, tidak akan jadi rahmatan lil alamin kalau hukum Islam ini tidak dibawa. Betul ada katanya orang sudah tertulis bukan masalah adanya di situ. Yang dituntut itu penerapannya, laksanakan. Kalau memang itu ada, dilaksanakan. Nah maka untuk itulah wataliman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengamanahkan pada kita terkait dengan ayat-ayat diantaranya umpamanya di Al-Maidah Allah katakan innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiqun wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Pemimpin kamu itu adalah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Orang beriman yang tuqimus shalah, menegakkan salat, hubungan pribadi dengan Allah baik, wa yu'tunaz zakah, ia menunaikan zakat, ia peduli kepada sesama, wa hum raqiun, dia dalam memimpinmu tunduk patuh kepada hukum Allah. Itu. Maka kata Allah, siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin yang seperti tadi,
menjadi pemimpinnya, maka dia akan menang. Dia akan dibimbing oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menegaskan ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiah Ummul Husain. Dia katakan salah satu pidato haji wada Nabi, hajjatu ma'a Rasulillah fi hajjatil wada. Saya berhaji bersama Rasul di haji wada. Lalu Rasulullah katakan, faqala Rasulullah qaulan katsira. Waktu itu Rasulullah menyampaikan pesan yang sangat baik, banyak. Tsumma sami'tuhu yaqul. Salah satu yang aku dengar yang beliau pesankan, in ummira alaikum abdun mujadda'un yakudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Jika suatu saat kamu dipimpin oleh seorang budak mujadda', seorang budak hitam pun, tapi dia dalam memimpin kamu, yakudukum bi kitabillah, ya, yakudukum bi kitabillah, membimbing kamu dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, dengan hukum Allah, fasma'u wa ati'u, maka dengarkan dan taat. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah wasma'u wa ati'u. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, dengarkan dan taati pemimpinmu. Wa in ummira alaikum abdun habasyun mujadda. Walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak Habasyah yang berwarna hitam, maka aqama fikum kitab Allah azza wa jalla, selama ia menegakkan hukum Allah di tengahmu. Nah, inilah ulul amri dalam Islam. Ya, jadi ulul amri dalam Islam itu pemerintah yang sah dalam Islam adalah pemerintah yakudukum bi kitabillah, yang memimpin kamu dengan kitab Allah, bukan yang memimpin kamu bil KUHP. Ya, nah itu ya. Jadi jangan sampai ya. Makanya kitab sucinya umat Islam itu Al-Qur'an. Kitab suci orang Indonesia KUHP. Apa-apa kan ke situ. Kalau orang Islam kan apa-apa Al-Qur'an kan ke situ. Ya. Ya apalah namanya, tapi kan harus gitu. Ya. Nah, maka inilah jadi ulul amri itu dalam Islam. Ya, jadi yang menerapkan syariat dalam bingkai konstitusinya. Inilah ulul amri yang nggak boleh didemo. Ya kan, Mbak? Nah, ini sekalian lah menambah ilmu antum ya. Nah, karena ada juga orang pokoknya pemerintah sah, nggak boleh didemo, meskipun diambil hartamu, diambil ini. Ya memang hadisnya ada, tapi jangan dipakai hadis itu mendalili ulul amri yang bukan syar'i. Ulul amri yang begitu kok hadisnya dibawa ke situ. Nabi bicara itu sebagai apa? Sebagai pemerintah Islam. Maka ulul amri yang dimaksud Nabi itu adalah ulul amri dalam Islam, bukan dalam konteks seperti sekarang. Gitu. Hadis memang benar, tapi pendalilannya keliru. Gitu. Nah, jadi ulul amri yang zalim, dalam tanda kutip, bukan berarti tidak zalim. Ulul amri yang zalim secara pribadi, tapi dia terapkan hukum Allah ketika zalim kepada kita, ini yang nggak boleh didemo. Gitu. Nah, kalau ulul amri yang sekarang salah ya di demo, Pak. Kalau perlu turunkan kan begitu. Nah, begitu. Ya, baik, wa taliman rahimakumullah. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan sedikit untuk kita. Mari kita semuanya warga Jam'iyah, kita semua berbahu membahu, sekali lagi bahu membuka, mulai dari kita di atas sampai ke bawah dan masuk jamaah sekalian. Tujuan kita sama, penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, ketua PC bertanggung jawab, nah ingat baiatnya jelas tuh ya, membimbing untuk ini ya, apapun semuanya ya. Jadi RT, jadi RW, ajak masyarakat menuju kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang kurang baik, karena memang begitulah, saya terbiasa ngomongnya ya begitu, Pak, ya. Katanya keras, ya memang suaranya dari sono nggak bisa dirubah. Ya, kalau dirubah sakit tuh gitu. Ya memang begitu, volumenya sudah begitu itu sudah. Ya. Ya. Kalau di Brebes tuh
terkenal khotib paling garang katanya. Ya memang begitulah khotbah. Karena kalau ada jamaah yang tidur saya suruh bangun. Gitu. Ya ada tidur mau Jumatan mau tidur? Mau tidur pulang gitu bilang. Percuma Jumatan tidur lu kan lalai gitu. Ya. Jadi kita ngomong keras saja masih ada yang tidur coba kalau Jumat. Ya benar. Apalagi kalau khotibnya kecil ya tambah nyenyak tidurnya. Gitu. Iya gitu. Ada. Ya, kemarin waktu khotbah di Masjid Al Hasan ya di Risalah. Khotbah, jalan khotbah di belakang ada main HP. Pak, simpan HP-nya dulu Jumatan. Nanti aja baru WA lagi. Jadi berhenti. Ya harus gitu. Berarti yang khotbah begitu ingatkan jamaah kasihan kan. Jumahnya jadi lalai nanti kan itu. Jadi lagau nanti seperti itu. Ya baik, jamaah sekalian, mohon maaf ke Bapak Ketua PC, mohon maaf dan semua jamaah sekalian begitu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.